Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dea Alvina Putri, NIM 2019 161104. Saya kelas 3 Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau keseluruhan. Contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Apa pengertian dari perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan manusia. Prinsip perkembangan manusia dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Adanya perubahan ini seperti perubahan ukuran, perubahan mental, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, mendapatkan sikap prososial. Untuk yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Contohnya, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua yaitu dasar awal menjadi kebiasaan anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah. Untuk poin yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Seperti perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial pada diri individu. Untuk yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan seperti dalam perkembangan motorik. Untuk yang kelima yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dan satu sikap menuju tahap berikutnya seperti contohnya bayi berdiri dulu sebelum berjalan. Untuk yang keenam yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan anak sama bagi semua anak, tapi setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Untuk yang ketujuh yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Contohnya yaitu pola perkembangan tidak semuanya berjalan mulus pada setiap usia, mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Di sini menurut Miller, perkembangan manusia itu dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu natur. Natur adalah perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh dari faktor internal ini adalah sikap yang terjadi pada orang tua akan ditirukan oleh anaknya. Sedangkan faktor eksternal ini seperti faktor lingkungan. Itu yang kedua yaitu kuantitatif. Sementara istilah kuantitatif adalah konsep perubahan yang mencatatkan sebagai perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, kompetensi dari individu. Contohnya ini seperti tinggi dan berat badan. Untuk normatif, yang dimaksud asal normatif adalah tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal. Untuk yang keempat yaitu kesinambungan, pola perkembangan dapat dipandang serta kontinu tanpa tahap yang jelas tetapi bersifatnya garis lurus terus menerus. Nah, untuk yang kelima yaitu progresif. Perkembangan adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat dan meningkatkan secara alam yang tajam yang dialami pada usia perantal, bayi, anak, remaja, dan dewasa muda akibat makanan gizi. Oke, untuk yang berikutnya saya di sini akan menjelaskan teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan ini dibagi menjadi 13. Yang pertama yaitu psikodinamik, yaitu teori yang berupaya menjelaskan hakikat perkembangan dan kepribadian. Untuk yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini menekankan pada pikiran-pikiran untuk memahami perkembangan pemikiran logis dan dampaknya terhadap perilaku. Untuk yang ketiga yaitu teori
behaviorisme, dan belajar sosial. Teori ini mengumpulkan bahwa kunci untuk memahami perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan proses individu terhadap stimulus lingkungan. Yang keempat yaitu teori perkembangan kontekstual. Teori kontekstual adalah memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana kejadian itu terjadi. Untuk yang kelima yaitu teori perkembangan konstruktivis sosial. Teori konstruktivis sosial merupakan teori yang menekankan pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perkembangan. Untuk yang keenam yaitu model-model transaksional perkembangan. Teori ini menjelaskan pembentukan hasil-hasil positif dan negatif bagi anak-anak dan khususnya pembentukan perilaku-perilaku yang tidak biasa. Yang ketujuh yaitu teori perkembangan humanistis. Teori ini dianggap sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Itu yang kedelapan yaitu teori perkembangan empirisme. Teori ini adalah perkembangan yang ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar termasuk pendidikan dan pengajaran. Yang kesembilan yaitu teori perkembangan nativisme. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang alami atau disebut dengan kodrat. Untuk yang ke-10 yaitu teori perkembangan konvergensi. Teori ini adalah mengemukakan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang dan tidak dapat dipisahkan, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini dapat membentuk kepribadian dengan baik. Itu yang ke-11 yaitu teori rekapitulasi. Teori rekapitulasi berarti ulangan yang dimaksud di sini adalah perkembangan jiwa anak merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. Itu yang ke-12 yaitu teori kemungkinan berkembang. Nah, yang pertama ini anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, ketika dilahirkan anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima dan aktif eksplorasi. Dan yang terakhir, atau yang ke-13 yaitu teori interaksionisme. Yang disebut dengan teori interaksionisme adalah jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektik dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan manusia dalam ilmu psikologi. Untuk yang pertama yaitu tahap perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir dalam kecerdasan termasuk masalah yang ada di dalamnya, rentang perhatian, daya ingat. Yang kedua yaitu tahap perkembangan psikologi emosional, yaitu tahap perkembangan seseorang berupa perkembangan komunikasi secara emosional untuk memahami diri sendiri dan mengontrol emosi sendiri. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan seorang bayi dari sejak lahir sampai dengan 18 bulan. Periode ini disebut dengan tahap perkembangan sensorik oral karena individu biasa melihat bayi memasukkan segala sesuatu di dalam mulutnya. Nah, di sini adalah sosok orang tua sangat berperan penting untuk memberikan perhatian positif dan penuh kasih pada bayi tersebut. Untuk yang keempat yaitu tahap perkembangan seseorang kanak-kanak awal, ini dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Di masa individu ini berkesempatan untuk belajar tentang harga diri dan otonomi, seiring dengan berkembangnya kemampuan mengendalikan bagian tubuh dan tumbuhnya pemahaman tentang benar dan salah. Salah satunya keterampilan yaitu muncul di periode ini adalah kemampuan berkata tidak.
Nah, untuk yang kelima yaitu tahap perkembangan seorang usia bermain yaitu 3-5 tahun. Pada periode ini, individu biasanya memasukkan gambaran tentang individu dewasa di sekitarnya dan secara inisiatif dibawa dalam situasi bermain, seperti anak laki-laki bermain mobil-mobilan dan anak perempuan bermain boneka atau pasar-pasaran. Untuk tahap yang keenam yaitu tahap perkembangan seorang usia sekolah yaitu usia 6 sampai dengan 12 tahun. Periode ini sering disebut dengan periode laten karena individu sepintas hanya menunjukkan tahap perkembangan seseorang tahap perkembangan fisik tanpa tahap perkembangan seorang aspek mental yang berarti berbeda dengan fase-fase yang sebelumnya. Itu yang ketujuh yaitu tahap perkembangan seorang remaja dari usia 12 sampai 18 tahun. Bila sebelumnya tahap perkembangan seorang perkembangan berkisar pada apa yang dilakukan untuk saya, sejak tahap perkembangan seorang perkembangan tahap perkembangan seorang perkembangan tergantung pada apa yang saya kerjakan. Nah, untuk yang kedelapan yaitu tahap perkembangan seorang dewasa awal yaitu usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Langkah awal menjadi dewasa adalah mencari teman dan cinta. Hubungan yang saling memberikan rasa senang dan puas, utamanya melalui perkawinan dan persahabatan. Keberhasilan di stage ini memberikan keintiman di level yang lebih dalam. Nah, untuk yang kesembilan yaitu tahap perkembangan seorang dewasa ini dimulai dari 35 tahun sampai dengan 65 tahun. Tahap perkembangan seorang dewasa akhir atau yang disebut dengan perkembangan yang terakhir yaitu 65 tahun sampai dengan meninggal dunia. Untuk yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Yang termasuk dalam faktor perkembangan internal tersebut adalah faktor perkembangan jasmaniah. Yang kedua yaitu faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk perkembangan adalah lingkungan fisik, faktor perkembangan lingkungan dan non-fisik. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan pembawaan seperti kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian, atau dorongan-dorongan. Nah, untuk yang keempat yaitu masa kandungan dan bayi. Pada waktu dilahirkan, seorang telah merupakan suatu kesatuan yang psikofisis sebagai hasil pertumbuhan yang teratur dan kontinu sewaktu dalam kandungan ibu. Yang kelima yaitu pengalaman di masa kecil seseorang. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa-masa bayi. Untuk yang keenam yaitu lingkungan sekitar. Faktor lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor perkembangan eksogen. Pada seorang usia ini, seorang sudah siap memasuki dunianya, yakni masuk dunia komunikasi. Yang ketujuh yaitu orang tua, budaya, dan agama. Orang tua, guru, alamiah akan mampu melihat serta menanggapi kemauan seseorang melalui berbagai komunikasi. Dan yang kedua yaitu kebudayaan atau kultur secara tidak ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Nah, terus faktor agama ini yaitu juga sangat dipengaruhi terhadap perkembangan pribadi dan kebiasaan seseorang. Untuk yang ke-8 yaitu orang terdekat, cara mendidik pergaulan kelompok. Seperti adanya orang terdekat yang dapat dipercaya, cara orang mendidik dan membina seorang, jenis dan sifat pergaulan, kelompok-kelompok bermain di mana seorang bergabung. Yang ke-10 yaitu faktor perkembangan turunan atau warisan. Nah, faktor perkembangan turunan atau warisan ini yaitu turunan yang ada pada orang tua, seperti bentuk tubuh dan warna kulit, sifat, inteligensi, bakat, penyakit, atau cacat tubuh. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada peserta didik adalah satu faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor yang berasal dari dalam individu merupakan salah satu yang bersumber dari setiap individu.
Ini merupakan faktor yang sangat tampak dan dapat dilihat seperti contohnya yaitu bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan intrinsik, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Nah, yang terakhir yaitu faktor umum. Setelah membahas tentang faktor dari dalam dan dari luar, ada juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Faktor umum merupakan gabungan antara faktor dalam dan luar, seperti inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Oke, mungkin segitu saja yang saya jelaskan dari perkembangan individu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.